Halo adik-adik, salam misioner. Apa kabar hari ini? Aku sehat, aku kuat. Senang sekali bisa berjumpa bersama dengan adik-adik kami sekalian yang ada di rumah. Kita kembali ada di pendampingan secara online oleh karena pandemi COVID-19 ini. Dan kita kembali ada di Minggu Paskah yang ke-7. Dan bertepatan dengan hari ini juga, kita ada bersama-sama di Hari Komunikasi Sedunia yang ke-54. Yang mana ada tema yang sudah ditentukan, yaitu hidup menjadi cerita. Dan kita juga pada pendampingan kali ini ada tema yaitu berdoa. Oke, adik-adik sekalian, tentunya setiap saat di kehidupan kita sering berkomunikasi dengan orang lain. Kalau di rumah dengan mama, papa, adik, kakak, dan juga oma, opa, dan yang lainnya. Nah, berkomunikasi atau bercerita dengan orang lain adalah suatu cara untuk menyampaikan sesuatu antara satu dengan yang lainnya. Demikian pula sehubungan dengan tema kita pada hari ini, yaitu berdoa. Nah, berdoa yaitu kita berkomunikasi dengan Tuhan atau kita berbicara dengan Tuhan. Nah, sesuai dengan pembacaan kita hari ini, yaitu Yesus berdoa kepada Bapanya. Kita berbicara atau bercerita dengan Tuhan dengan sopan dan penuh kerendahan hati. Dan selanjutnya adik-adik sekalian, semuanya yang ada di rumah tetap setia mengikuti pendampingan ini, dan selanjutnya kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu Aku Anak Tuhan Yesus. Oke, baik. Kita sama-sama telah memuji Tuhan. Ya, dan saatnya sekarang kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Semuanya menyiapkan hati, kembali lagi bahwa kita berdoa kepada Tuhan, artinya kita berbicara dan bercerita kepada Tuhan dengan sopan dan dengan kerendahan hati. Mari sama-sama kita menyiapkan hati dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih kepadamu atas berkat yang kami rasakan hari ini. Berkatilah kami selalu dalam segala aktivitas yang kami lakukan, serta bantulah kami untuk menjadi anak-anak yang baik, serta selalu hadir menemuimu dalam doa di saat kami merasa susah, sedih, dan bahagia. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin.
adik-adik sekalian, saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita, yang mana kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa siapkan kitab suci dan baca bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikmu, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan terlebih tetap semangat. Hari ini Sister Gia akan menemani adik-adik semua dalam pendampingan kami hari Minggu Paskah yang ke-7. Tidak terasa ya, saat ini kita sudah masuk dalam Minggu Paskah yang ke-7. Hari ini juga bertepatan dengan hari Minggu Komunikasi. Maka tema yang diambil adalah berdoa, berbicara dengan Tuhan. Nah, pastinya adik-adik baik di rumah, lewat orang tua, mama, papa, kakak, oma, opa, tante, om, atau siapapun keluarga, di sekolah bersama dengan guru-guru ataupun teman, begitupun di gereja bersama dengan kakak-kakak pendamping, pasti adik-adik dilatih, diajar untuk berdoa. Bagaimana berdoa yang baik, sikap-sikap doa yang baik seperti apa. Nah, di sini Suster mau bercerita bersama dengan adik-adik bahwa berdoa bukan hanya ketika saya atau adik-adik mau memohon sesuatu kepada Tuhan. Berdoa memohon kesehatan, berdoa supaya kita dijauhkan dari wabah saat ini, virus corona, berdoa supaya cita-cita tercapai, dan banyak lagi. Tapi di sini Suster mau mengajak adik-adik supaya lebih memahami lagi bahwa berdoa itu bukan hanya memohon kepada Tuhan, tetapi lebih kita bercerita dengan Tuhan. Menceritakan semua yang kita alami, yang adik-adik alami dalam perjalanan hidup, terlebih di hari itu juga. Misalkan ketika di sekolah mendapat juara, atau di rumah mendapatkan hadiah, atau pokoknya hal-hal apa saja yang kita semua terlebih adik-adik alami, baik di rumah, di sekolah, bersama teman-teman, atau maupun di gereja. Nah, dalam doa, saat kita berdoa, kita mau mengungkapkan itu semua kepada Tuhan, supaya Tuhan tahu apa yang kita alami, apa yang adik-adik rasakan. Misalkan
rasa sedih karena saat ini belum bisa berkumpul dengan teman-teman di sekolah, belum bisa ke gereja, belum bisa mengikuti pendampingan sekami dengan teman-teman, bertemu dengan kakak-kakak pendamping. Nah, dalam doa bisa adik-adik ungkapkan, adik bercerita dengan Tuhan. Bukan juga hanya saat mengalami rasa sedih, pada saat juga kita mengalami rasa gembira, pada saat kita mau bersyukur kepada Tuhan karena mendapat juara atau mendapat hadiah atau apa saja. Itu semua kita ceritakan kepada Tuhan, karena Tuhan Maha tahu. Tuhan itu mau melihat, mau mengalami apa yang adik-adik alami. Maka ketika mama atau bapak atau siapapun suruh untuk berdoa, kita tidak perlu takut. Kadang-kadang kita takut, adik-adik takut ketika disuruh misalkan di sekolah ibu guru minta untuk berdoa di depan. Kita merasa takut karena kita bingung apa yang mau saya doakan, apa yang mau saya sampaikan kepada Tuhan. Nah, di sini suster ajak adik-adik untuk lebih banyak lagi bercerita dengan Tuhan dalam doa, menceritakan semua apa yang dialami, baik rasa sedih, merasa gembira, merasa apalagi marah, bisa kita ceritakan kepada Tuhan. Namun jangan lupa, ketika kita berdoa, kita sampaikan kepada Tuhan dengan perlahan-lahan, supaya Tuhan dengarkan baik-baik dan Tuhan tahu apa yang adik-adik alami. Seperti Yesus dalam firman-Nya, Ia bersabda, "Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu." Lewat sabda Yesus ini, kita semua adik-adik juga diajak untuk mendoakan orang lain, mendoakan bumi kita, mendoakan ciptaan Tuhan lainnya. Maka saat kita berdoa, saat kita bercerita dengan Tuhan, kita juga memohon kepada Tuhan, bercerita kepada Tuhan untuk melindungi bumi kita, melindungi negara kita, melindungi seisi rumah kita, dan juga melindungi alam ciptaan Tuhan. Maka ketika kita sudah mohon kepada Tuhan, kita sudah ceritakan semua kepada Tuhan apa yang kita alami, mungkin juga kita ceritakan apa yang dialami oleh negara kita, oleh dunia saat ini. Kita juga harus memelihara itu semua, memelihara apa yang telah Tuhan ciptakan untuk kita. Nah, adik-adik, saat kita berdoa seperti yang Yesus sampaikan dalam sabdanya tadi, kita juga mendoakan teman-teman kita. Tetapi adik-adik tidak boleh salah mengerti dengan apa yang disampaikan tadi ketika suster sampaikan bahwa berdoa itu bercerita dengan Tuhan, menceritakan apa saja kepada Tuhan. Jadi karena mengingat itu, berpikir bahwa saya boleh menceritakan apa saja kepada Tuhan, bahkan mungkin kejelekan teman saya bisa saya ceritakan. Tentu tidak boleh. Yang kita ceritakan kepada Tuhan apa yang kita alami. Kita bercerita kepada Tuhan, mohon supaya Tuhan melindungi teman-teman kita, bukan menceritakan kejelekan orang lain, karena itu adalah perbuatan dosa. Nah, apa yang ingin suster sampaikan kepada adik-adik lewat tema ini, tema kita pada hari ini untuk minggu Paskah yang ke-7, yakni bahwa dalam doa adik-adik diajak untuk bercerita. Adik-adik membiasakan diri untuk bercerita dengan Tuhan apa saja. Saat sebelum makan, kita bercerita kepada Tuhan, memohon Tuhan untuk memberkati makanan, mungkin juga memohon memberkati para petani yang telah membantu untuk
menghasilkan apa yang ada di meja kita, hidangan yang ada. Kita juga mendoakan orang-orang yang masih berkekurangan, yang belum menikmati seperti apa yang adik-adik akan nikmati. Nah, begitu juga pada saat kita mendoakan bumi kita, mendoakan dunia kita agar dihindari dari wabah virus saat ini. Nah, yang ditekankan dalam pendampingan saat ini yaitu adik-adik diajak untuk membiasakan diri bercerita lebih banyak lagi dengan Tuhan. Karena pada saat kita berdoa, berbicara dengan Tuhan, Tuhan hadir dan Dia mendengarkan betul-betul apa yang kita sampaikan. Maka dari itu pada saat kita berdoa, pada saat kita berbicara dengan Tuhan, maka kita sampaikan secara perlahan-lahan. Tidak perlu tergesa-gesa supaya Tuhan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, untuk adik-adik semua dimanapun berada, semoga apa saja yang telah suster sampaikan tadi tentang berdoa, kita bercerita dengan Tuhan, boleh membantu adik-adik semua dalam melatih diri untuk berdoa, baik di rumah, di sekolah, maupun di gereja, agar kita semua tidak takut lagi ketika diminta untuk berdoa, karena Tuhan sangat mendengarkan apa yang kita sampaikan kepadanya. Semoga ini semua boleh menjadi bekal bagi adik-adik dalam perkembangan iman. Sampai jumpa dan salam misioner. Nah, adik-adik sekalian, tadi kalian sudah mendengarkan sabda Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk membuat kreativitas. Karena tema kita minggu ini adalah berdoa, maka kakak akan mengajak kalian untuk membuat kreativitas tangan berdoa seperti ini. Nah, untuk membuat kreativitas tangan berdoa ini, kita siapkan alat dan bahannya. Alat dan bahan yang paling pertama kita siapkan adalah pensil dan pulpen. Kedua adalah gunting. Ketiga adalah alat mewarnai. Kali ini kakak menggunakan spidol. Kalau adik-adik tidak memiliki spidol di rumah, boleh menggunakan pensil warna. Lalu kemudian kertas HVS. Atau juga adik-adik boleh menggunakan kertas karton berukuran F4 seperti ini, ya. Tapi kalau adik-adik tidak memiliki keduanya, boleh menggunakan buku tulis adik-adik. Sekarang kita mulai. Yang paling pertama adalah kita melipat kertas HVS ini menjadi 2 bagian seperti ini. Setelah adik-adik melipat seperti ini, kita akan membuat pola tangan. Untuk membuat pola tangan, kita gunakan kertas yang kita sudah lipat tadi. Lalu, letakkan tangan kiri adik-adik di atas kertas yang sudah kita lipat tadi seperti ini. Tangan yang ini tepat di atas lipatan kertas tadi. Seperti ini ya. Lalu, kita mulai membuat pola tangan. Silakan adik-adik mengikuti bentuk tangan adik-adik. Adik yang masih kecil boleh meminta bantuan papa dan mama ya. Setelah kita membuat polanya, kita rapikan agar nanti memudahkan kita untuk menggunting pola tangan tersebut. Setelah pola tangannya jadi, sekarang kita mengguntingnya sesuai bentuk pola tangan yang telah kita buat. Nah, setelah jadi pola tangan seperti ini, adik-adik sekarang silahkan menuliskan di bagian dalam ini. Tuliskan satu keinginan adik-adik yang sangat ingin adik-adik sampaikan kepada Tuhan. Kalau kakak ingin agar pandemi corona ini cepat berakhir, supaya kita semua bisa bersekolah kembali, bisa ikut pendampingan sekami kembali. Kakak tulis ya.
If you're happy and you know it, and you really wanna show it. If you're happy and you know it, put your hand. Seperti ini. If you're happy. Setelah itu, adik-adik di bagian bawahnya, adik-adik boleh menuliskan ayat emas minggu ini, yaitu aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Jadi adik-adik boleh menuliskan di bawah seperti ini ayat emasnya. Nah, di bagian luarnya, adik-adik bisa membuat gambar salib seperti ini. Di bagian belakangnya juga. Lalu adik-adik boleh menghiasinya sesuai dengan kreativitas adik-adik masing-masing. Nah, adik-adik, demikian kreativitas kita minggu ini. Selamat berkreasi di rumah. Tuhan memberkati. Oke baik, adik-adik yang terkasih, adik-adik kami yang ada di rumah, tetap setia dalam pendampingan ini. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama masuk ke dalam doa penutup. Siapkan hati kita masing-masing dan kita bersama-sama kembali untuk berdoa. Siap berdoa, kita berbicara dan bercerita dengan Tuhan dengan sopan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas orang-orang yang ada di dekat kami, yang selalu menyayangi dan mencintai kami. Semoga kami juga semakin mencintai Engkau, serta selalu hadir menemuimu dalam doa untuk bercerita dan berkomunikasi denganmu, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersiap. Tuhan sertamu, kita sekalian, adik-adik sekalian yang ada di rumah, dan juga keluarga serta orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekalian yang ada di rumah, untuk bulan Mei ini kita masih ada di bulan Rosario. Ingat adik-adik sekalian, rajin berdoa Rosario ya. Kita berdoa bersama dengan Bunda Maria dan juga bersama dengan keluarga kita yang ada di rumah. Adik-adik sekalian, tetap menjaga kesehatan, tetap rajin belajar di rumah, dengar-dengaran orang tua. Kita berdoa semuanya, harapan kita bahwa ke depan kita bisa beraktivitas kembali seperti semula. Bersekolah kembali, bertemu dengan teman-teman, guru-guru, dan juga bisa bermain dengan bebas. Tetapi tetap adik-adik sekalian harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan juga tetap menjadi anak Yesus yang baik. Untuk itu, terima kasih adik-adik sekalian yang telah bersama-sama dalam pendampingan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari kita menyanyikan lagu penutup, Hatiku Hatimu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam misioner, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.